Nevertheless, menceritakan tentang friends with benefits atau hubungan tanpa ikatan. Menggambarkan romansa hiperrealistis antara seorang pria yang kesal dengan hubungan cinta tetapi suka menggoda dan seorang wanita yang ingin berkencan tetapi tidak percaya pada cinta. True Beauty, dengan genre komedi roman, menceritakan seorang siswi SMA yang menjadi terkenal sebagai gadis cantik setelah menguasai seni rias dari YouTube. Dia berubah menjadi dewi karena keterampilan rias wajahnya. Navilera, bergenre drama. Drama ini bercerita mengenai seseorang yang mencoba mencapai sebuah impian. Impian pria tersebut ialah ingin menjadi penari balet. My Roommate is a Guminho, bergenre komedi, romance dan fantasi. Bercerita tentang Guminho, laki-laki yang telah hidup ratusan tahun untuk menjadi manusia. Manik-manik rubahnya diambil oleh seorang mahasiswi dalam suatu kecelakaan. Love Alarm, bergenre komedi romance, berkisah tentang teknologi kacau yang memungkinkan pengguna menemukan cinta melalui aplikasi dengan memberitahu apakah seseorang di sekitar radius 10 meter memiliki perasaan romantis terhadap mereka. What's Wrong with Secretary Kim, bergenre komedi romance, bercerita tentang kisah asmara antara seorang direktur tampan dengan sekretarisnya. Itaewon Class, bergenre drama dan balas dendam. Itaewon Class menceritakan tentang mantan terpidana yang hidupnya telah terbalik setelah ia dikeluarkan dari sekolah karena meninju perundung. Dan ayahnya terbunuh dalam suatu kecelakaan. Mengikuti langkah-langkah ayahnya, ia membuka restoran bar dan bam di Itaewon dan bersama dengan manajer dan stafnya, berusaha keras menuju kesuksesan. Mystic Pop-Up Bar, bergenre drama, fantasi dan misteri. Bercerita tentang sebuah bar luar ruang misterius yang dapat melakukan perjalanan di 3 dunia yang berbeda. Mengenai sebuah tenda makanan pinggir jalan yang mistis. Tempat ini dikelola oleh seorang wanita misterius berusia 500 tahun yang mudah marah. Memories, bergenre misteri, thriller, dan fantasi. Dong Baik, Yo Seung-ho, memiliki kekuatan supranatural yang membuatnya mampu melihat ingatan seseorang ketika ia menyentuh orang tersebut. Dengan menggunakan kemampuannya ini, ia menjadi detektif dan mampu menangkap banyak penjahat, hingga suatu hari ia menemukan kasus misterius tentang pembunuhan berantai. Backstreet Rookie, bergenre komedi romance. Choi Dae-hyun, Ji Chang-wook, adalah seorang pria berusia 29 tahun yang memiliki wajah tampan, tapi ceroboh. Setelah berpindah-pindah tempat kerja selama beberapa tahun terakhir, dia memutuskan untuk menjalankan bisnis sebuah toko serba ada. Suatu hari, Dae-hyun dipertemukan dengan Jung Sae-byul, Kim Yo-jung, yang melamar sebagai pekerja paruh waktu di toko serba ada yang ia jalankan. Sae-byul adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang mempunyai kepribadian unik. Ia bertekad ingin melupakan masa lalunya yang suram dan bersiap untuk memulai lembaran baru. Sweet Home, bergenre drama dan horor. Setelah kematian keluarganya dalam sebuah kecelakaan, Cha Hyun-soo, Song Kang, yang penyendiri pindah ke apartemen baru. Tidak lama, kehidupannya yang tenang terganggu karena insiden-insiden aneh yang mulai terjadi di gedung barunya. Ketika orang-orang berubah menjadi monster, Hyun-soo dan penghuni lainnya mencoba bertahan. Cheese in the Trap, bergenre drama dan romance. Drama ini berfokus pada kehidupan dan hubungan sekelompok mahasiswa, terutama hubungan yang sulit antara mahasiswi beasiswa pekerja keras Hong Seo, Kim Go-eun, dan seniornya yang baik hati. Imitation, bergenre drama, menceritakan kehidupan beberapa idol K-pop fiksi. Yang pertama adalah Lee-ma-ha, anggota girl group Tea Party yang berusaha meniru gaya penyanyi papan atas Lalima untuk menaikkan popularitasnya. Seiring jalannya cerita, Ma-ha akan bertemu dengan Kwon Ryok, anggota boy group terkenal SHAX. Mereka lalu saling suka dan berkencan di tengah aturan dilarang berkencan dalam industri K-pop. Extraordinary You, bergenre fantasi romansa. Seri ini bercerita tentang seorang siswi bernama Eng dan Oh, Kim Hye-yun, yang bersekolah di sebuah akademi bergengsi.
Suatu hari, ia mengetahui bahwa dia dan semua orang di sekolahnya sebenarnya adalah karakter dalam manhwa yang berjudul Secret. Ia memiliki kondisi jantung yang semakin memburuk, dan Oh adalah karakter pendukung yang ditakdirkan segera meninggal dalam cerita ini. Tidak puas dengan takdir tersebut, dia memutuskan untuk membuat takdirnya sendiri dengan mencoba menentang alur cerita yang ada dan menemukan cinta sejati. The Uncanny Counter, bergenre fantasi misteri, bercerita tentang sekelompok orang yang melabeli diri mereka sebagai Counter. Mereka mempunyai misi untuk memburu semua roh jahat, terutama roh-roh yang berkeliaran di bumi ini. So I Married an Anti-Fan, bergenre komedi romance, romansa antara bintang top dan reporter anti penggemarnya yang akhirnya tinggal bersama karena suatu keadaan. At a Distance Spring is Green, bergenre drama. Alur cerita berfokus pada seorang mahasiswa baru di Universitas Myeongil. Dikenal sebagai mahasiswa berparas tampan, yang tumbuh di keluarga kaya, serta disayangi banyak orang. Scholar Who Works at Night, bergenre sejarah, fantasi, romance, dan drama. Menceritakan seorang raja muda dan pengawal setianya. Karena di dalam kerajaan tersebut turun-temurun harus mengadakan tumbal kepada vampir. Sebab, kerajaan itu dibangun dengan perjanjian pada vampir, yang bernama Gui yang dilakukan pendiri kerajaan. Love in the Moonlight, bergenre drama, sejarah, komedi dan romance, berpusat pada hubungan yang tidak mungkin antara putra mahkota Lee Yong yang berusia 19 tahun dan Kasim Hong Raon yang berusia 18 tahun. Gangnam Beauty, bergenre romance. Menceritakan tentang seorang wanita yang memutuskan menjalani operasi plastik. Setelah bertahun-tahun diganggu karena penampilannya. Kelahiran kembali, nya tampaknya berhasil pada awalnya. Tetapi ketika kehidupan perkuliahannya dimulai, rencananya mulai menjadi bumerang. Tekanan menjadi gadis cantik mulai menekannya. Mereka yang bisa melihat melalui penampilan hasil operasi mengejeknya dan menandainya sebagai monster operasi plastik Gangnam. Drama ini mengikuti kisah Mirae tentang pemulihan harga diri. Itu dia tadi drama Korea yang diadaptasi dari webtoon. Untuk part kedua segera menyusul, jadi stay tune terus dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi.